Ya, silakan, Oke, Bu. Gertrudis. Ya. Berarti kalau misalnya dari seperempat itu, Bu, Mm-mm. kalau datanya kurang valid berarti diulang lagi ya, Bu, sampai Oh, datanya valid. iya, kalau memang belum valid, jadi kita sebagai peneliti juga harus memperbaiki kuesioner kita, pertanyaan-pertanyaan yang kita buat, kayak gitu. Jadi harus dibenerin sampai memang benar-benar valid, kayak gitu, Gertrudis. Ya, jadi makanya saya di awal tadi kan memberikan kisi-kisi. Kalau nantinya kalian misalkan membuat suatu kuesioner, gunakan pertanyaan minimal 3. Lebih tidak apa-apa. Itu nanti soalnya untuk menghindari kebiasan itu, bias hasil nantinya kalau pas dihitung di SPSS. Kan nanti kalau Baik, Ibu. Terima kasih. ya nanti akan saya beri materi juga terkait pembuatan kuesioner. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan buat kuesioner pasti akan kenal namanya skala Likert kayak gitu. Skala Likert itu skala penilaian biasanya rentangan 1 sampai 5 kayak gitu. Tapi nanti akan ada beberapa masukan juga dari beberapa ahli terkait skala Likert itu penggunaannya enaknya itu pakai yang rentangan berapa gitu. Nanti akan saya bahas lebih lanjut lah. Akan ada bahasanya terkait pembuatan kuesioner tersebut kayak gitu. Ada yang tanyakan Baik, lagi? Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada yang tanyakan lagi teman-teman? Saya, Ibu. Oke, silakan. Enggak apa-apa, Jeffrey. Ini, Bu, kan dalam penelitian atau apa dalam kita beraktivitas pasti ada kesalahan yang sering kita lakukan itu, dan itu yang membuat salah satu faktor yang membuat kita itu terulang-ulang terus untuk penelitian, apalagi soal yang namanya ilmiah begitu, Ibu ya. Mungkin Ibu dalam penelitian ini, Bu, karena selama ini dari beberapa materi ini untuk hal-hal seperti yang untuk kita hindari supaya tidak terulangi lagi, supaya tidak membias kayak tadi seperti Ibu jelas tadi. Itu hal-hal apa yang harus kita hindari, Bu? Seperti apa gitu faktornya? Untuk mungkin faktor untuk supaya tidak menjadi seperti itu gitu kan? Ya, saya paham ranah pertanyaannya. Jadi berkali-kali pertanyaannya sudah bagus ya ini ya. Memang harus sering diingatkan. Ini berkali-kali juga saya sudah sering mengingatkan bahwasanya satu penelitian itu wajib dipersiapkan di awal, kayak gitu. Harus dipersiapkan dengan matang sebelum kita turun ke lapangan. Mengingat penelitian sendiri itu terbentur dengan jadwal, terbentur dengan uang, terbentur dengan tenaga. Jadi kita sebagai peneliti itu juga harus memperkirakan hal tersebut agar kita tidak membuang-buang kesemuanya itu, gitu ya. Jadi ya balik lagi konsep penelitian yang benar itu adalah mempersiapkan semuanya dengan matang, gitu ya. Jadi jika kita menemukan suatu masalah yang ingin nantinya kita angkat sebagai penelitian kita, nah kita harus menggalinya memang benar-benar niat gitu ya. Jadi misalkan mau mengangkat tema terkait transportasi, misalkan kayak gitu. Misalkan fokusnya ke kerusakan jalan. Nah, kerusakan jalan ini nanti apa saja yang perlu kita buat untuk latar belakang, kajian teoretik, empiriknya dapat enggak? Terus kemudian untuk bab 3-nya, apa saja yang nanti akan saya lakukan untuk mengambil data tentang kerusakan jalan ini? Kayak gitu. Hal apa saja yang perlu saya cari, saya lakukan nantinya. Misalkan kalau kerusakan jalan nantinya kan juga harus tahu laju kendaraan yang melewat, volume kendaraannya seperti itu. Terus kemudian melihat amdalnya, misalkan seperti itu juga bisa analisis dampak lingkungan ya. Misalkan satu jalan yang diangkat tersebut memang nggak ada gorong-gorongnya, seperti itu kan kena di amdal nantinya, itu juga bisa diangkat kayak gitu. Jadi ya memang harus dipersiapkan gitu ya sebelum kita turun ke lapangan agar tidak bolak-balik. Makanya metode penelitian untuk di bab 3-nya harus benar-benar matang karena di situ nantinya juga akan ada kerangka teori namanya.
Jadi kerangka teori itu langkah-langkah hal apa saja yang kita lakukan, kita sebagai peneliti lakukan nantinya saat turun ke lapangan. Jadi kalau misalkan nanti kalian ujian proposal, kalau penelitiannya misalkan mau ngecek kualitas angkutan, misalnya seperti itu kan mau nggak mau pakai kuesioner ya. Jadi ya kita sebagai peneliti juga harus mempersiapkan kuesioner yang sudah kita buat saat kita nantinya ujian proposal seperti itu. Jadi biar sekalian diberi wejangan sama pembimbing sama penguji sekalian kayak gitu. Jadi kalau ada selama ini ya yang saya bimbing dan yang saya uji rata-rata itu enggak bawa kuesionernya. Kan itu malah salah kaprah. Harusnya saat momen itu, saat momen ujian proposal, kasih tunjuk itu ke penguji, ke pembimbing. Jadi Bu, Pak, ini saya sudah ada. Nah, nanti apa saja yang akan saya lakukan dengan kuesioner saya ini. Nah, kayak gitu tanya enggak apa-apa. Pertanyaannya ini sudah benar apa belum? Enggak apa-apa. Itu saat momen penting kalian untuk tanya. Apalagi ketemu penguji loh ya. Kan biasanya jarang-jarang kalau ketemu penguji sebelum kita turun ke lapangan. Kalau enggak ujian sempro, seminar proposal. Jadi kesemuanya aspek itu harus dipersiapkan saat ujian sempro utamanya. Kayak gitu. Jadi biar tidak bolak-balik lagi untuk pengambilan data. Itu saja sih kalau dari saya. Oke. Itu ya Jeffrey. Ada yang tanyakan lagi untuk teman-teman? Terima kasih banyak. Ya. Ada yang tanyakan lagi? Oke, nggak ada. Nanti dibaca lebih lengkap ya materi yang saya share. Sudah saya bagikan di Google Classroom dan usahakan teman-teman jangan lupa untuk absen, tetap melaksanakan absen. Untuk absen juga sudah saya berikan di Google Classroom. Silakan nanti teman-teman cek sendiri ya. Soalnya beberapa apa mungkin dianya belum gabung atau bagaimana, saya juga nggak paham. Kok saya cek absennya banyak yang belum terisi seperti itu. Kemarin saya ngerekap. Oh iya, ini nanti untuk rekapan nilai dan rekapan absen saya berikan insya Allah minggu depan gitu. Jadi nanti teman-teman bisa cek kalau misalkan merasa memang masuk dan saya nulisnya tidak masuk, nah nanti bisa protes ke saya gitu ya. Untuk nilai-nilainya juga saya berikan sekalian minggu depan. Jadi minggu ini masih dalam rangka koreksi karena kelasnya juga banyak gitu ya. Jadi saya mohon maaf belum bisa on time untuk mengevaluasi. Itu saja dari saya. Ada yang tanyakan untuk teman-teman? Bagaimana? Tidak ada? Oke, baik. Sudah. Saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat-sehat selalu ya. Dijaga kesehatannya. Ya, Bu. Iya. Ya, Bu.